Kepada yang terhormat Bapak Tohadi SH MSI, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan tugas pembuatan video filsafat hukum dengan judul Positivisme Hukum. Yang pertama tentang pokok ajaran positivisme hukum. Ajaran positivisme hukum adalah mengenai keyakinan hukum yang ada, hukum yang berlaku saat ini, pada saat tertentu dan pada tempat tertentu. Menurut Auguste Comte, salah seorang peletak dasar filsafat positivisme, memunculkan doktrin bahwa pengalamanlah yang dianggap benar karena dapat dipastikan, diselidiki dalam kenyataan melalui ilmu pengetahuan, sehingga dapat ditentukan bahwa suatu itu adalah sesuai kenyataan atau kebenaran. Positivisme hukum atau aliran hukum positif memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das Sein dan das Solem. Dalam pandangan kaum positivisme, tidak ada hukum lain selain dari perintah penguasa. Bahkan bagian mazhab hukum positif yang dikenal dengan mazhab legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum adalah undang-undang. Dengan dasar konsep filsafat positivisme, mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan pandangan dasar mazhab positivisme hukum bahwa A. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial maupun dalam jiwa bangsa dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang. Yang ke B, hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya. Dengan demikian, harus dipisahkan dari bentuk materialnya. C. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yetiani. Saya dari kelompok 2 akan membahas tokoh-tokoh ajaran positivisme hukum. Aliran positivisme hukum sosiologis menurut John Austin. Hukum adalah perintah dari sebuah penguasa negara, yang hakikatnya hukum itu sendiri terletak pada unsur perintah itu. Austin membedakan hukum dalam dua jenis. Yang pertama, hukum dari Tuhan untuk manusia. Yang kedua, hukum yang dibuat manusia. Mengenai hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi. Yang pertama, hukum yang sederhana, dan yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya. Hukum adalah arti yang sebenarnya disebut juga hukum positif. Yang kedua adalah aliran positivisme yuridis menurut Hans Kelsen. Menurut Hans, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Bagi Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Pada dasarnya, pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia memulai perkembangan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin. Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa positif pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Dan misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah deskriminalisasi. Teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan referensi positivisme hukum dengan keadaan sekarang. Peranan hukum positif dalam penerapan hukum di Indonesia sangatlah berkaitan dengan pandangan aliran hukum positivisme yang mengedepankan pada prinsip hukum itu. Apabila diwujudkan dalam undang-undang, hukum itu dibuat oleh penguasa. Dan selain itu, hukum juga bersifat memaksa. Dalam aliran positivisme juga terdapat pemisahan antara hukum dengan moral. Hal ini sangatlah berpengaruh dalam penerapan hukum di Indonesia, di mana positivisme yang memandang hukum dari teropong legal atau perundang-undangan dianggap hanya menempatkan penegak hukum sebagai corong undang-undang dengan kacamata kudanya,
Atau bahkan ada yang menyimpulkan positisme hanya bertumpu pada ruang hampa kedap suara yang berwujud rumusan atau kata-kata dalam undang-undang. Pandangan hukum positif terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia diwujudkan dalam peraturan hukum yang secara keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak dan semakin ke bawah semakin beragam. Dalam artian hukum itu berjenjang. Bahkan dengan ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia jelaslah dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem struktur tata hukum Indonesia yang divalidasikan sesuai dengan tata urutan norma sebagai dijelaskan oleh Hans Kelsen. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh implikasi positivisme terhadap hukum. Singkatnya, positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yaitu pertama, hanya hukum yang disebut hukum, di luar hukum bukanlah hukum. Kedua, negara atau penguasa merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari kedua asas ini adalah bahwa setiap hukum yang ada, hak hukum, harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, terlepas dari isi hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum akan menjadi alat legitimasi bagi mereka yang berkuasa untuk menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam kehidupan berbangsa, khususnya negara-negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, penguasa diberi wewenang untuk ikut campur dalam kehidupan warga negara dengan memberlakukan berbagai instrumen hukum dan lahirlah berbagai aturan hukum yang dijadikan sebagai perilaku negara atau pemerintah. Terlepas dari apakah hukum yang lahir itu adil dan apakah itu menindas rakyat. Oleh karena itu, positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan dan banyak kekurangan. Keuntungannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Negara atau pemerintah akan bertindak tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai keadilan dan kebenaran, melainkan hanya menerapkan ketentuan undang-undang tersebut untuk kepentingan tertentu. Nah, adapun kelemahannya adalah hukum sering dijadikan alat bagi penguasa untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas rakyat. Nah, yang kedua, undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut. Yang ketiga, undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan, karena mustahil undang-undang mencantumkan semua persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman terkait dengan contoh implikasi positivisme hukum. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Persoalan hukum dari masa ke masa semakin menunjukkan kompleksitasnya. Hal tersebut memicu hasrat manusia untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikannya. Aliran filsafat hukum dikembangkan guna membantu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi secara lebih mendalam dan lebih mendasar. Salah satunya aliran positivisme hukum. Sebagai sebuah aliran positivisme hukum memberikan tuntunan dalam memahami hukum melalui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pemahaman hukum yang ditawarkan oleh aliran ini sangat diminati dan mendominasi secara berhukum di Indonesia. Aliran positivisme hukum memiliki implikasi bagi ilmu dan penegakan hukum. Berkenan dengan hal tersebut disimpulkan sebagai berikut. Pengaruh aliran positivisme hukum bagi ilmu hukum ditandai dengan dikembangkannya ilmu hukum dogmatik yang objek kajiannya adalah hukum positif. Ilmu hukum dogmatik merupakan implikasi dari aliran positivisme hukum yang dianut oleh para pengemban hukum teoretis yang dalam kegiatannya mempelajari, meneliti, dan mengajar memfokuskan pengamatannya dalam positivisme hukum.
melanjutkan kesimpulan sebelumnya. Jadi pada positivisme yang lahir di bawah naungan empirisme merupakan salah satu akan filsafat yang mewujudkan panca indera sebagai sarana utama dalam metode pencapaian pengetahuan. Filsafat positivisme ini dalam bidang hukum melahirkan aliran positivisme hukum yang kemudian mengambil bentuk dan wujud dari Kelsen pure theory law. Positivisme hukum memisahkan secara tegas hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada, memisahkan hukum dari unsur-unsur non-hukum, dan mengedepankan hukum tertulis atau undang-undang sebagai perintah dari otoritas yang sah. Karena positivisme hukum ini memisahkan secara tegas dari aspek non-hukum. Demikian representasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.